Jemaat sekalian, diundang bangkit berdiri, kita menyanyi NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Ibadah di hari Minggu ini, Minggu Sengsara yang pertama. Marilah kita memulaikan ibadah penghayatan Minggu Sengsara sambil menyanyi Memandang Salib Rajaku. Dan harta hilang harganya. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadat kita ini
terdapat dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 16 hingga 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jemaat, kita memuji Tuhan dengan menyanyi NNBT nomor 7, Mari Puji Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan Yesus, Dia Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan agar banyak orang lain yang mau datang kepadanya. Jemaat, disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Engkau mengenal siapa diri kami dan keluarga kami, sebab bagimu tidak ada yang tersembunyi. Setiap apa yang kami perbuat, dan kami mengaku bahwa kami telah berbuat dosa dan mendukacitakan hati Tuhan. Oleh karena itu, bermohonlah kami akan pengasihan-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan, yang mengampuni dan menguduskan. Amin. Jemaat, kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 34, Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara, sebagaimana yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 18 hingga ayat 26. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata,
Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 372 ayat 1, Inginkah kau ikut Tuhan? Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pelayanan firman Allah. Kita berdoa. Saat yang indah ketika bersama kami boleh beribadah di hari Minggu Sengsara yang pertama ini. Kami sangat membutuhkan arahan, tuntunan dalam menjalani kehidupan beriman. Karena itu, dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, menerangi dan menuntun kami semua, agar firman Tuhan yang diberitakan dalam bacaan kitab 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 hingga ayat 21 akan menjadi berkat bagi kami, guna kami pakai dalam kelangsungan hidup beriman. Maka berfirmanlah ya Tuhan Yesus, firman kehidupan. Kami siap mendengar dan menyambutnya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Lama 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 hingga ayat 21. 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 hingga ayat 21. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu mendadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta,
lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Allah nenek hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau, terlebih lagi di rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu dari sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikianlah pembacaan Alkitab ini. Terpujilah Kristus selamanya. Amin. Shalom, damai di hati. Segala kemuliaan, hormat, dan syukur dipersembahkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Penyelamat kita, yang berkenan menyertai dan memelihara kita semua, meski masih berada di masa pandemi COVID-19. Dan mulai hari ini, gereja kita, Gereja Masih Injili Binahasa Shalom Karombasan, dibuka untuk dapat beribadah bersama yang dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan. Karena itu bagi jemaat yang beribadah di rumah masing-masing untuk sementara waktu, dan apabila masa pandemi COVID-19 berhenti, maka diperkenankan untuk bersama beribadah di gereja seperti biasanya. Kita berharap agar fenomena di balik pergumulan yang ada, baik pandemi COVID-19 maupun bencana alam yang terjadi di waktu lalu, serta himpitan ekonomi yang semakin sulit
dan lain-lain yang dihadapi di luar jangkauan kemampuan manusia. Kiranya dipulihkan Tuhan dalam kuasa kasih-Nya. Karena itu sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bersyafaat sebagaimana tema di minggu ini. Sambil dalam penghayatan berada di minggu sengsara pertama, bersyafaat berarti menjadi perantara untuk meminta sesuatu kepada Allah yang diwujudkan lewat berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu dengan membaca bagian Alkitab dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 hingga ayat 21 ini, kita tahu bahwa Raja Salomo seolah mau melegitimasi masa kejayaan umat Israel dengan penggenapan janji Allah kepada Abraham, nenek moyang mereka, sampai kepada ayahnya Daud. Bandingkan Kejadian pasal 12 ayat 3, pasal 18 ayat 18, dan pasal 22 ayat 18. Sesuai dengan janji Allah itu, dalam ayat 14 dan ayat 16, kita dapat membaca bagaimana Raja Salomo berdoa memohonkan pemeliharaan itu terus berlanjut di masa pemerintahannya dan bahkan seterusnya. Tersirat ada semacam kesadaran, juga ketakutan bahwa apa yang menimpa mereka, bangsa Israel, sehingga terbuang ke Babel adalah akibat dosa-dosa mereka sendiri. Oleh karena itu dalam ayat 21 diakhiri dengan anak kalimat, maka engkau akan mengampuni. Hal yang sama kita temui dalam Yohanes pasal 17 ayat 11, di mana Yesus berdoa, bersyafaat untuk murid-muridnya. Saudara-saudara, bertolak dari bagian firman Tuhan ini, maka kepada kita disodorkan pertanyaan, kapan sajakah kita bersyafaat? Dalam keadaan yang bagaimanakah baiknya kita bersyafaat? Berkaca dari kisah Raja Salomo, kita dapat melihat bahwa bersyafaat itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bisa setiap waktu, bisa dilakukan secara pribadi ataupun kolektif, di tempat peribadatan, di rumah, di tempat kerja, dan lewat online, seperti yang dilakukan oleh KPDP dan tim doa Jemaat Shalom Karombasan. Berdoa dan bersyafaat haruslah terus dilakukan dalam koridor berpikir. Ayat 14b, engkau memelihara perjanjian dan kasih setia pada hamba-Mu, dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Oleh karena itu, sepanjang kita setia memelihara kehidupan yang berkenan bagi Tuhan, maka dengan leluasa kita dapat bermohon dan meminta kepadanya. Dan karena itu, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Meski kita ada dalam pergumulan hidup yang menyengsarakan, tapi kesengsaraan kita tidaklah sebanding dengan kesengsaraan yang dialami Tuhan Yesus demi menanggung
beban yang berat, yakni dosa-dosa dunia, manusia, kita semua. Karena itu, berharaplah selalu hanya kepada Tuhan yang akan meringankan beban pergumulan kita. Sambil kita juga terpanggil untuk bersyafaat, berdoa, baik untuk kita dan orang lain, untuk semua orang yang butuh belas kasihan Tuhan, untuk bangsa dan negara, serta pemerintah, untuk gereja, pemimpin, dan pelayanannya, dan lain-lain. Sambil menunggu waktu Tuhan yang menjawab doa, karena doa mengubah segala sesuatunya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita. Namun dengarkanlah firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 7 berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Sambil memberi, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1, "Pada kaki salib." Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota
Jemaat, marilah kita berdoa. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, yang Engkau kasihi, berkati dan selamatkan. Ketika saat ini kami ada dalam persekutuan yang beribadah bersama sebagai jemaat Gemim Shalom di Karombasan. Tuhan, perkenankan kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu, karena di dalamnya ada nyanyian pujian, pelayanan firman Tuhan yang memberkati kami. Dan dalam doa ini kami bersyafaat bersama untuk jemaat Gemim Shalom di Karombasan dari kolom 1 sampai dengan kolom 36. Kiranya selalu ada dalam penyertaan, perlindungan, tuntunan, dan pemeliharaan Tuhan yang memberkati dan menyelamatkan, baik secara pribadi dan keluarga masing-masing. Dan bagi jemaat yang bergumul karena dampak pandemi COVID-19, yang dalam kesusahan, kehilangan pekerjaan, usaha penghasilan berkurang, diberi solusi terbaik dari Tuhan agar kesejahteraan dinikmati. Bagi mereka yang menderita, diberi pertolongan dalam jamahan tangan kasih Tuhan. Karena itu, yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan. Dan bagi anggota jemaat yang bersyukur atas ketambahan usia kelahiran dan perkawinan di hari Minggu ini, maka diberkatilah mereka ya Tuhan. Tuhan yang menjaga, menuntun, dan memelihara mereka dan keluarga, sambil menjawab kerinduan dan harapan mereka. Dalam meresponi panggilan pelayanan yang dipercayakan Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kemampuan bagi semua perangkat pelayanan gereja di lingkup Gereja Masehi Injili di Minahasa dan di aras jemaat, wilayah, dan sinode. Karena itu, semua perangkat pelayanan gereja dan perangkat pelayanan lainnya diberkatilah Tuhan. Demikian pun berlakulah juga atas bangsa dan negara kami Indonesia. Dan bagi pemerintah, terus dalam penyertaan dan keberkatan Tuhan, sehingga hidup yang aman, tentram, dan damai sejahtera jadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Dan Tuhan kiranya memulihkan keadaan dari pandemi COVID-19. Vaksin yang ada dikuduskan dan diberkati agar penyebaran virus corona terhenti. Semua yang berpengharapan kepada Tuhan diberkatilah dan disertai senantiasa dalam menjalani kehidupan dan terus menjadi berkat. Dan terima kasih untuk pelayanan ibadah di hari Minggu Sengsara yang pertama ini. Semua yang beribadah dan yang terlibat dalam pelayanan diberkatilah Tuhan. Sambil diberkatilah juga akan persembahan jemaat-Mu dalam menopang pelayanan gereja Tuhan. Dan terimalah juga persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang memuliakan Dikau. Dan kiranya Tuhan berkenan akan syafaat kami. Inilah doa kami yang diaminkan dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, dengan kasih diundang berdiri dan kita nyanyikan nyanyian penutup, Kepadamu Ku Berdoa. Klik nomor 111. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk saat teduh. Demikianlah ibadat kita di perayaan Minggu Sengsara yang pertama. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih.
bangsa